Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila sebagai moderator dalam acara debat ini yang bertemakan semua warga negara asing yang bekerja di Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Oke, pertama-tama di sebelah kanan saya ada tim pro dan sebagian ada tim kontra. Silakan tim pro, silakan diri. Perkenalkan, nama saya Wargi Bersama. Di sini saya sebagai pembicara ke-1 dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Habibie Zikrillah selaku pembicara kedua dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Bagusan yang Gerhak. Saya di sini sebagai pembicara ketiga dari tim pro. Oke, selanjutnya untuk tim kontra silakan memperkenalkan diri. Kenapa nama saya Sepatu Bisa dari tim A? Perkenalkan, nama saya Rabi Nurbitar dari tim Korea. Perkenalkan, nama saya Akmal Ramadhan dari tim Konsa. Oke, selanjutnya pada sesi kedua pemaparan pendapat disertai argumen. Pertama-tama silakan untuk tim pro menyampaikan argumen. Di sini ini ya tentang bahasa di sini ini meliputi sebuah keadilan dan kesetaraan yang dimana jika warga negara asing yang mau bekerja di Indonesia itu harus berbahasa Indonesia, maka negara Indonesia yang mau bekerja di negara asing itu juga harus berbahasa asing atau setempat. Maka dari itu harus sebaliknya, negara asing juga harus bisa berbahasa Indonesia karena ini menyangkut dalam keadilan. Dan ini juga menjaga dari kesenjangan dalam sebuah ruang kerja dan itu menyangkut ke kelestarian dan kemajuan budaya. Jika penguasaan bahasa lainnya bagi negara Indonesia itu sangat amat berperan penting bagi negara Indonesia. Kenapa? Karena negara itu sangat penting bagi aspek penting bagi identitas suatu bangsa. Dan yang ketiga itu ada beberapa contoh sektor, yaitu sektor pariwisata internasional, pariwisata sekian dari saya. Untuk pembicara kedua silakan. Oh iya, tim kontra. Dalam sebuah negara Indonesia tidak bisa kita mengharuskan warga negara asing untuk bisa berbahasa Indonesia karena akan memperekrut dalam berbagai Nah, kalau untuk pembicara dari tim pro, Termasuk ke dalam perlindungan hak dan keamanan Undang-Undang Nomor 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa warga negara asing yang tinggal di Indonesia harus mematuhi hukum dan norma-norma yang berlaku. Persyaratan berbahasa juga termasuk ke dalam norma-norma yang berlaku, dan juga untuk memastikan bahwa warga negara asing yang tinggal dan ataupun kerja di negara Indonesia mematuhi peraturannya. Terus berbahasa merupakan berbahasa warga negara asing yang bekerja di Indonesia wajib mematuhi peraturan yang berlaku seperti tadi, bisa berbahasa Indonesia karena itu termasuk ke dalam penghormatan tuan rumah. Dan yang terakhir, bahasa adalah aspek penting dalam integritas sosial karena menyangkut paut dalam toleransi, dalam keragaman dan keberagaman budaya. Terima kasih. Dalam era globalisasi, bisnis dan organisasi semakin meningkatkan kerjasama lintas negara, mendorong keberagaman bahasa dalam lingkungan kerja, mencerminkan karakter internasional dan memperkaya keragaman budaya serta mengetahui pengetahuan di tempat kerja. selanjutnya untuk Terima kasih. Peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 12 disebutkan bahwa warga negara asing yang bekerja di Indonesia harus memiliki kemampuan untuk
memenuhi persyaratan pekerjaan yang ditetapkan. Bahasa Indonesia ini menjadi salah satunya. Bahasa Indonesia ini menjadi salah satunya persyaratan paling penting dalam hal ini. Dengan memahami bahasa Indonesia, warga negara asing akan mendapat berinteraksi dengan rekan kerjanya. Yang kedua, ada peningkatan kompetitivitas internasional. Penguasaan bahasa Indonesia dalam warga negara asing mencerminkan komitmen mereka untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam konteks budaya berusaha. Mohon maaf, untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam konteks budaya Indonesia. Hal ini akan meningkatkan daya saing mereka dalam pasar global karena mereka memiliki keterampilan berbahasa yang relevan dalam lingkungan bisnis dan industri di Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya untuk tim atas. Namun bagi warga negara asing yang ingin bekerja di Indonesia, menurut saya tidak diharuskan sekali untuk bisa berbahasa Indonesia gitu. Karena apalagi di zaman sekarang yang teknologinya sudah maju ya, pasti setiap orang udah mempunyai HP. Dari HP juga pasti udah banyak fitur kayak Google Translate gitu. Jadi ya itu salah satunya. Terus yang kedua, bisa juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, apalagi jika pekerjaannya sudah tinggi gitu, maksudnya itu sudah internasional, sudah tingkat internasional, pasti yang digunakan juga bahasa internasional, bahasa Inggris gitu, bukan bahasa Indonesia lagi. Terus untuk warga negara asing yang ingin bekerja di Indonesia, jika diharuskan sekali bisa bahasa Indonesia gitu, kan pastinya juga ada les. Nah, kayak les bahasa Indonesia, nah itu juga bisa membuat apa ya, pengeluaran dari Indonesia, terus bisa apa ya, mengurangi efektivitasnya gitu, untuk perekrutan. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya pada sesi ketiga yaitu pemaparan serangkaian pendapat disertai oleh argumen dari masing-masing kelompok. Karena ada yang diunggah atau diunggah, bukan ada yang diunggah. Oke, silakan dari Bintro. Tadi menurut apa kan itu dia bilang kalau kita bisa menggunakan bahasa, tapi bahasa juga itu penting untuk mengunci kita agar berbicara agar lebih lancar, agar lebih Nah, saya ingin bertanya, apakah menurut semua warga negara asing untuk berbahasa Indonesia akan mengusulkan pertumbuhan ekonomi negara investasi asing di dia? Sebenarnya tidak seperti itu, tapi lebih ke mengurangi apa ya, lebih ribet gitu. Terus nggak akan sampai sebesar itu juga untuk negara, pengeluaran itu untuk negara itu tidak akan sebesar itu gitu. Tapi untuk hanya merekrut satu orang dari apa namanya, dari negara asing, apalagi jika kita ingin merekrut orang yang mempunyai apa ya namanya, apa sih, bakat, bukan ya, tulisan gitu ya, suatu yang
bisa, yang mereka bisa, tapi minim di Indonesia, tapi hanya ada di luar gitu, di luar negeri yang bisanya. Kita apa ya sebetulnya itu merekrut mereka gitu ya, merekrut mereka, tapi jika mereka nggak bisa bahasa Indonesia, ya masa gitu nggak akan diterima sama mereka sama pihak kita gitu. Sekian. Oke, selanjutnya pada sesi terakhir yaitu kesimpulan dari masing-masing kelompok dari debat hari ini. Oke, dari Deko atau Deko? Jadi kesimpulan dari kelompok kami, dalam orang negara asing diwajibkan yang bekerja di Indonesia diwajibkan harus menggunakan bahasa Indonesia dikarenakan sudah tercantum dalam undang-undang. Saya tekankan kembali, orang yang bekerja di negara ini harus bisa berbahasa Indonesia. Seperti para tenaga kerja kita yang pergi ke luar sana, mereka juga harus mengasah keterampilan bahasa mereka. Terima kasih. Debat dari tim kontra ada? Kesimpulan dari tim kontra tetap kalau warga negara asing yang bekerja di Indonesia tidak diharuskan sekali untuk bisa berbahasa Indonesia, karena ya mereka juga kan sebenarnya untuk bekerja gitu ya, meskipun dalam pekerjaan ada yang namanya komunikasi, tapi tidak akan sebegitu seringnya untuk dalam pekerjaan gitu berkomunikasi itu. Sekian, terima kasih. Mungkin sekian saja pada debat hari ini yang bisa tim pro dan tim kontra sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.